Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Herawati dari 2 Tata Boga 2 ingin sedikit menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Sebelum itu kita harus tahu dulu skala pengukuran itu apa. Jadi, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif. Nah, di sini ada macam-macam skala pengukuran, yaitu ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Contohnya bisa saja responden laki-laki 1 orang, wanita 2 orang, seperti itu. Yang kedua, skala ordinal, adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Contohnya bisa saja jika kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Seperti merek air mineralnya, jadi di ranking dari 1 sampai seterusnya. Lalu yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu sekaligus memberikan nilai atau rate terhadap preferensi tersebut. Contohnya pada temperatur, nilai 0 derajat Celcius tidak berarti bahwa tidak ada temperatur. 0 derajat Celcius berarti titik beku air dan merupakan suatu nilai. Pada skala interval ini, kita juga dapat mengatakan bahwa suhu 100 derajat Celcius berarti lebih panas 2 kali lipat dari suhu 50 derajat Celcius. Lalu yang keempat, ada skala rasio. Pengertiannya sendiri adalah hampir sama dengan skala interval, hanya saja pada skala rasio nilai 0 tidak mempunyai nilai dan tidak berarti apa-apa. Misalnya, data jumlah persediaan barang menunjukkan angka 0. Ini berarti pada yang sebelumnya tidak terdapat barang persediaan sama sekali. Nah, lalu kita masuk ke tipe pengukuran. Pada penelitian sosial, biasanya jenis skala yang digunakan adalah skala sikap. Skala sikap yang biasanya digunakan adalah yang pertama, biasanya cara pengisian kuesioner jenis ini dengan menggunakan checklist atau pilihan ganda, kemudian untuk masing-masing sikap kemudian diberi bobot. Lalu yang kedua ada skala Goodman. Jawaban yang diberikan sangat tegas, misalnya setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, positif atau negatif, dan sebagainya. Contohnya, jika ada pertanyaan setuju Anda bila presiden mendatang dari kalangan militer, jadi ada pilihannya A setuju, B tidak setuju. Nah, nanti responden akan memilih dari setuju atau tidak setuju. Lalu yang ketiga, kita masuk ke sematik diferensial. Skala ini berbeda dengan skala Likert yang menggunakan checklist atau pilihan ganda. Pada skala ini, responden langsung diberi pilihan bobot hal yang dimaksud dari yang positif sampai negatif. Contohnya seperti ini. Bila bila ada nih, menurut Anda televisi merek X, jadi ada kualitasnya, lalu ada bagus atau tidak bagus. Jadi di ranking dari 1 sampai seterusnya. Misalnya angka yang paling terbesar. Nah, dari masing-masing angka itu ada nomor 3, ada pilihan 3, yaitu bersikap netral, 1 bersifat negatif, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada skala rating, yaitu adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Contohnya itu ada kuesioner dengan skala rating dan kita harus melingkari jawaban tersebut. Jadi seperti contoh ada pertanyaan bagaimana kualitas gambar. Jadi interval yang harus interval jawab itu ada skala rate-nya dari 4 sampai 1 atau dari angka terkecil sampai angka tertinggi yang dipilih oleh pembuat ini. Nah, lalu
kita masuk ke instrumen penelitian. Kita harus tahu dulu instrumen penelitian itu artinya apa. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Kita masuk ke validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi di sini ada jenis-jenis validitas. Yang pertama adalah validitas isi atau content validity. Itu adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar atau achievement dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Lalu yang kedua ada validitas konstruk atau construct validity. Itu berarti jika instrumen dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan sesuai dengan teori-teori yang relevan. Lalu yang ketiga ada validitas yang berkaitan dengan kriteria atau criterion related validity, yang berarti terjadi ketika sebuah instrumen membedakan individual pada kriteria yang dapat diperkirakan. Lalu kita masuk ke yang kedua, ya ada validitas dan reliabilitas instrumen yang kedua. Itu ada yang pertama, reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas karena reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan. Stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran instrumen untuk tetap stabil. Lalu ada reliabilitas instrumen dapat diuji dengan satu tes reset reliability, yang kedua equivalent parallel form reliability, dan internal consistency reliability. Lalu ada selanjutnya, ini masih yang tadi, ada tes reliability, yaitu dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi kita seperti membuat produk dan kita terus memberikan contoh atau memberikan testi kepada para responden agar ada feedback untuk kita. Lalu yang ketiga ada equivalent parallel form reliability. Itu adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Lalu ada internal consistency reliability, yaitu diuji dengan menganalisa yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.